Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan terus-menerus tidak henti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya dan selayaknya kita harus senantiasa bersyukur, khususnya atas dua kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, yang mana tanpa dua kenikmatan itu pagi ini tentu kita tidak bisa bekerja dengan mengawali briefing pagi seperti ini. Maka mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para ulama, tabi'ina, dan seluruh umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, sehingga ikut andil memperoleh syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, pagi ini mohon izin untuk bisa menyampaikan satu hal sebentar, mengingat karena memang tadi pagi saya hubungi Bu Dewi apa bisa ngisi apa enggak, karena kondisinya beliau sedang di luar kota dan belum bisa ngisi. Saya sampaikan Pak Dudin juga belum dibalas belum join ke Zoom kita pagi hari ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fahad, kita perlu untuk senantiasa menanamkan dalam mindset kita tidak ada satu perbuatan baik, satu kebaikan yang tidak dibalas dengan kebaikan juga. Itu yang kemudian kita seyogyanya kita bisa mengimplementasikan terus-menerus. Maka berkaitan dengan inspirasi yang disampaikan oleh Mas Fahad, kita perlu memetik apapun yang orang lain lakukan, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita melakukan perbuatan baik. Karena pasti kebaikan itu akan dibalas kembali kepada kita. Belum tentu melalui orang yang sama, belum tentu melalui cara yang sama, tetapi pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Itulah kemudian salah satu prinsip orang tua saya juga yang kalau di kampung kira-kira begitu ya. Biasanya ada orang-orang KKN, biasanya ada orang yang pendatang baru untuk bekerja di PLTU misalnya, karena di sana ada PLTU. Kemudian kemarin ada pengerjaan jalan tol juga. Ada yang kemudian tinggal di sana, ada salah satu rumah yang memang biasanya kalau ada orang-orang datang itu ditempatkan di situ. Sehingga memang ibu saya selalu menyampaikan bahwa anak-anaknya ini selalu seringkali berada di tempat orang lain jauh begitu, dan beliau tidak bisa kemudian memberikan supporting secara langsung kepada anak-anaknya. Tetapi beliau meyakini bahwa kebaikan yang beliau lakukan di sana itu insya Allah akan dibalas kebaikan untuk kami anak-anaknya di tempat yang lain. Dan saya mengamini itu, semoga apa yang kemudian keberkahan-keberkahan, kemudahan-kemudahan yang saya dapat hari ini, salah satunya dan banyak hal itu disebabkan oleh doa-doa orang tua dan juga perbuatan baik orang tua. Baik teman-teman sekalian, yang pagi ini ingin saya sampaikan berkaitan dengan satu ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Lukmanul Hakim, pengasuh pesantren Munzalan. Beliau aktif untuk menyampaikan kajian setiap setelah subuh di live Instagram beliau.
teman-teman barangkali yang bisa mengikuti, beliau juga penggagas gerakan infak beras yang hari ini sudah ratusan ribu ton per bulan dibagikan ke pesantren-pesantren, termasuk kita memperoleh banyak inspirasi dari beliau untuk bisa ikut andil dalam gerakan infak beras maupun mengikuti gerakan yang semacam itu. Beliau menyampaikan bahwa salah satu materinya yang berjudul harta haram begitu ya. Teman-teman bisa lihat di Instagram beliau, di posting juga. Bahwa harta haram ini jangan kemudian kita berpikir adalah harta hasil menjual alkohol misalnya. Harta hasil menjual narkoba misalnya. Tetapi harta haram ini itu berbagai hal yang secara standar harusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Beliau sampaikan seperti itu. Dan beliau sampaikan bahwa itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi di sana disampaikan bahwa harta haram ini bukan hanya sekedar tadi menjual alkohol misalnya, hasil menjual alkohol, hasil menjual narkoba, tetapi di sana disampaikan bahwa ketika kita ada jam kerja, jam 8 sampai dengan jam 4 atau jam 5 sore misalnya, kemudian di waktu jam kerja yang harusnya kita bekerja, kemudian kita santai-santai tidak melakukan pekerjaan, kita bahkan di jam kerja yang seharusnya kita bekerja, melakukan aktivitas yang lain, bahkan disampaikan di ceramah beliau ngegame misalnya, itu salah satu menjadi wasilah atau jalan masuknya harta haram itu. Karena memang kewajiban kita di waktu itu adalah bekerja, tetapi kita melakukan pekerjaan yang lain. Semoga ini menjadi introspeksi untuk saya secara khususnya dan pengingat untuk teman-teman semuanya. Karena memang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa apa yang kita makan kemudian masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah, ini akhirnya menjadikan perbuatan-perbuatan kita. Maka mari kita sama-sama menjaga diri dari harta haram ini, berusaha sebaik-baiknya apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini kita jaga betul, kita ikhtiarkan untuk apa yang masuk menjadi biaya kebutuhan keluarga kita ini adalah hanya dari harta-harta atau rezeki-rezeki yang halal saja. Karena memang inilah yang menjadikan terjadinya keburukan-keburukan. Maka kemudian tidak aneh ketika dalam konteks ini berbagai masalah-masalah kita, masalah-masalah keluarga kita yang tidak kita sadari kenapa ini terjadi dan lain sebagainya, ini disebabkan oleh rezeki yang atau harta yang haram ini tadi. Sehingga ini menjadi pengingat untuk kita sama-sama. Kemudian berikutnya, seperti sebelumnya pernah disampaikan bahwa kalau toh apa yang kita kerjakan ini nilainya katakanlah 20 juta, tetapi perusahaan hanya menggaji kita 1 juta, itu jangan kemudian kita khawatir. Karena yang namanya rezeki itu rupanya macam-macam. Tidak harus berupa nominal uang dari perusahaan 20 juta tadi, meskipun kita digaji 1 juta. Insya Allah banyak rezeki-rezeki yang rupanya belum tentu bentuk uang, berupa kesehatan, berupa kenikmatan, berupa kemudahan-kemudahan, yang mana itulah menjadi penghitung atas apa yang seharusnya kita terima. Berbeda juga ketika kita menerima katakanlah 5 juta, tetapi apa yang kemudian kita kerjakan hanya senilai 1 juta tadi. Maka karena rizki itu tidak sama dengan uang, maka Allah berikan cobaan-cobaan untuk kita. Berikan masalah-masalah untuk kita, sehingga nominal uang tadi kemudian harus hilang begitu saja, karena memang rizkinya tadi kurang barokah. Sehingga mari kita sama-sama senantiasa berintrospeksi diri, senantiasa memperbaiki diri, senantiasa berusaha lebih baik lagi, karena
kita bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk bekerja, bukan untuk mengerjakan yang lain. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga bekerja kemudian kita hari ini di jam kerja untuk bisa produktif, kita di jam kerja untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak seharusnya, misalnya nge-game tadi, kemudian justru banyak ngobrol dengan temannya. Nah, kemudian itulah yang menjadi pengingat untuk kita, bahwa kita harus berusaha lebih baik, karena bukan hanya sekedar diawasi oleh manajernya, bukan hanya sekedar karena kalau dilihat oleh atasannya, karena semata-mata itu adalah perintah dan ajaran dari ajaran Islam itu sendiri. Bukan berarti karena di ruangan kita tidak dipasangi CCTV, lantas kita berpikir, kan saya tidak dilihat, kira-kira begitu. Kan saya nggak kelihatan kalau sekarang waktu saya habiskan untuk nge-game misalnya begitu. Saya kan tidak kelihatan kalau waktu saya habiskan 1 jam, 2 jam untuk ngobrol. Maka itulah yang kemudian menjadi pengingat kita untuk sama-sama senantiasa introspeksi diri, senantiasa meningkatkan nilai kita. Insya Allah apa yang kita upayakan hari ini akan dibalas dengan kebaikan juga. Dan rezeki itu sekali lagi bentuknya bukan hanya nominal uang saja. Semoga kita terhindar dari harta-harta haram tadi, sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh kita hanya yang halal saja, dan menjadikan perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik, dan kita dijadikan manusia-manusia yang baik, dan insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi introspeksi untuk diri saya dan pengingat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.